atau sampai RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas-puas, harus ada yang dihukum karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu. Yang berstatement NP narkoboy itu bukan RD lo. Coba lihat tanggalnya, jam berapa itu ketua tim kita menyatakan kalau NP itu narkoboy. Kan dia dulu, bukan saya. Saya datang ke situ sudah difasilitasi, ada medianya, ya kan, tempatnya segala macam. Jangan mengkambing hitamkan teman di sini. Jijik saya lihatnya. Seolah-olah saya yang pertama menyampaikan ini. Kami kalau perlu saya sudah didoktrin banyak gitu loh. Oh kamu harus ini, oh kamu harus serang Densu segala macam. Saya bilang ini sini nggak ada urusan bagi saya. Cuma memang kalau begitu sikapnya lawyer, ya pasti nggak nyaman. Makanya saya suruh Erdogan istirahat dulu, nggak usah komen-komen dulu tentang Agus. Kalau ingin membesarkan teman-teman, ingin masuk TV, itu kan porsi saya tampil di media itu kan berkurang gara-gara teman ini gitu. Kan kalau kita membesarkan orang kita semakin besar, kalau kita mengecilkan orang semakin kecil. Cuman teman-teman ini nggak sabaran, berpikir Farhad Abbas nggak keluar uang, nggak dapat duit di sini, cari ke John. Kalau John dapat pasien, dapat klien, dapat uang bisnis. Akhirnya Bang John LBF merasa tersinggung, akhirnya juga memberikan somasi kepada saya. Dan kebetulan saya kenal dengan rekan sejawat, kita bertemu aja. Akhirnya difasilitasi di MBC oleh Bang John, kita udah selesai. Nah, pertemuan saya dengan Bang John itu kan urusan saya pribadi ya. Tapi dimaknai oleh ketua tim, Bang, saya sedang bersekongkol, saya sedang berkonspirasi. Dia nggak paham ranah pribadi. Jadi sekarang RT ini mau membara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau. Sah-sah saja. Masa iya di dalam ranah advokasi saya dibatasi bicara? Kan sama-sama seorang advokat. Saya dengan Hotman Paris, dengan Alvin Lim, dengan siapapun sama, dengan Pablo Benua sama. Kita seorang advokat, undang-undangnya sama. Jadi tidak ada hierarki di situ. Ya, kebebasan berpendapat bagi seorang advokat itu sah dan dilindungi oleh undang-undang. Besoknya kebetulan saya diundang untuk mendampingi Agus Salim pelaporan tentang pasal 369 di Polda Metro Jaya. Yang pertama lah saya lakukan ketika media datang kepada saya, sebentar saya mau pesan dulu buat Teh Novi, saya meminta maaf lahir batin ketika Teh Novi merasa sakit hati. Itu Bang yang saya lakukan sebelum saya juga menjalankan tugas sebagai kuasa. Karena itu sifatnya pribadi saya dengan NP. Dia nggak paham ranah pribadi. Hai Lemonas, udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya, jombret lo, hahaha. Oke Bang, soal Bang RD yang tadi Abang udah singgung sedikit, artinya Bang RD sendiri ini udah secara resmi mundur juga dari tim Abang. Maksudnya ada omongan seperti Bang Kita Jai belum ada memecat. Cuma memang kalau begitu sikapnya lawyer, ya pasti nggak nyaman. Makanya saya suruh Erdogan istirahat dulu, nggak usah komen-komen dulu tentang Agus. Oh, dari Abang. Ya, jangan sampai kau merasa terbebani kan. Saya lihat beberapa kalimatnya, saya sudah berjuang, yang nyuruh lu berjuang siapa? Kalau ingin membesarkan teman-teman, ingin masuk TV, itu kan porsi saya tampil di media itu kan berkurang gara-gara teman ini gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, kapan lagi kesempatannya? Kan kalau kita membesarkan orang kita semakin besar, kalau kita mengecilkan orang semakin kecil. Cuman teman-teman ini nggak sabaran, berpikir Farhad Abbas nggak keluar uang, nggak dapat duit di sini, cari ke John. Kalau John dapat pasien, dapat klien, dapat uang bisnis. Nah dia pikir mencari muka, John ini pendukung Novi, makanya diseranglah Agus. Padahal John sudah klarifikasi, John tidak mendukung Novi. Justru berkali-kali dia mengatakan supaya Novi mengembalikan uangnya Agus. Selesai kan? Ini kan persoalan kecil. Datang itu pengacara yang sok tahu yang grupnya Novi itu mengatakan, ini uang walaupun dipakai nanti dibagi buat yang membutuhkan, itu buat Agus. Dan dia yakin perkara ini nggak akan jalan. Mas, ngapain seorang lawyer yakin tidak akan jalan? Ya, terus lu ngeyakinin supaya Novi tetap menguasai uang itu, silakan. Emang kalau ada apa-apa yang di penjara lo yang dipersulit, yang sidang lo yang ditersangka, lo enggak kan? Nah, gitu. Saya tahu kenapa dia ngomong seperti itu, supaya senang tetap dipakai gitu kan. Bicaranya yang pahit-pahit sama klien.
Kalau dia salah, melanggar haknya orang, kembalikan. Jangan disimpan-simpan, ngaku donatur. Donatur yang mana bukti pembayarannya? Ya, yang jelas fasilitas baik makan itu ditanggung oleh pakai biaya itu. Itu ada buktinya kata Agus. Masalah mereka membantai itu urusan belakang. Yang penting yang ngomong itu Agus. Silakan lapor Agus. Waktu itu kami melihat bahwa ini ada kasus yang unik di mana yang bernama Agus Salim disiram air keras. Selanjutnya perlu saya melihat ini kok ada hal yang harus saya ikuti. Nah akhirnya waktu itu Bang telepon saya. Kebetulan Bang itu dengan kami juga sedang menangani perkara kasus Icang yang buta juga di Gunung Putri. Dan saya berkesempatan mendampingi BAP ya kan di Polsek Gunung Putri. Nah selanjutnya entah kabar dari mana, malamnya beliau dapat kabar bagus ya. Dapat kabar bagus, sudah melakukan video call dengan Agus Salim. Yang di situ bahwa Bang merasa ikut berempati untuk bisa membantu kasus hukumnya Agus. Akhirnya dengan waktu yang cepat di tanggal 19 akhirnya ada rencana di tanggal 20-nya mendatangi Pak Agus Salim. Mendatangi Pak Agus Salim, saya juga belum jadi kuasa hukum waktu itu. Tiba-tiba Bang menentukan sikap untuk laporan ke Polda. Ini untuk laporan pertama Agus untuk Nopi, saya nggak tahu. Nah akhirnya dilaporkan di Polda Jabar. Selanjutnya pulang, baru saya hadir di rumahnya Bang tanggal 20. Nah, akhirnya saya diperkenalkan dengan Agus dan saya pun sempat memberitakan informasi kepada publik. Teman-teman, ini Agus ada di samping saya, kita support segala macam. Dan bahkan saya juga menyampaikan di tanggal 21, 22, 23, lebih baik ini tabayun, saya bilang lebih baik ini bermaafan. Nah, saya pun ditegur ketika nggak usah banyak minta maaf, karena minta maaf itu bukan pembela kaum lemah. Ya sudahlah, jadi saya memberhentikan itu. Akhirnya juga kan terjadi suatu ledakan yang saya ledakan dengan keras ketika saya berstatement yang memang waktu itu menjadi kontroversi. Nah setelah itu tiba-tiba saya ditelepon oleh untuk bisa datang ke rumahnya. Dia yang menyiapin fasilitasnya, dia yang menyiapkan media segala macam, dan di situ kita juga tahu ya bahwa kita sering berbicara terkait apapun yang kita ketahui dari sahabat-sahabatnya NP yang lama, terus mantan-mantan mungkin organ yayasan atau relawan segala macam. Nah karena apa? Saya banyak dihubungi oleh mereka, sehingga ada kan cerita-cerita dari mereka. Dan akhirnya juga saya nggak tahu mereka lebih duluan ke rumahnya Bang. Nah terjadi polemik perasa yang saya sampaikan tentang narkoboy ya. Waktu itu saya cuma menyampaikan kepada publik bahwa saya sedang membela saya sebagai kuasa hukum yang disampaikan oleh Bang dan Agus langsung kalau saya sebagai orang yang harus membela. Nah otomatis saya harus profesional dong ya. Cuman mungkin karena saya di situ ditumpangi dengan hal-hal yang membuat saya harus peperangan ini adil Bang. Jadi kalau Indonesia peringkatnya itu 16, kita bertarung lawan Singapura itu nggak imbang. Mahkamah internasional itu nggak boleh seperti itu. Akhirnya di situ muncul penggiringan yang dilakukan oleh NP, sehingga saya marah, ya kan? Ini kenapa masalah ini dibawa-bawa, masalah ini dibawa-bawa? Apa perlu saya membawa masalah lain dia di sini? Tapi itu saya katakan, apa perlu? Saya bilang, ya dengan hal yang sebagainya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu. Nah dari situ saya punya analisa bahwa ini kasus kalau kembali lagi dilaporkan dengan pasal 369 makin blunder ke sana kemari. Ya. Sehingga dampak dari apa pembicaraan saya sehingga saya berseteru dengan John LBF. Karena ada dasarnya. Karena Bang John LBF itu bersedia untuk menyumbangkan dengan berbagai persyaratan. Aduh ribet, saya bilang nggak usah sok kaya.
Saya bilang, atau perlu Anda saya tantang 5 miliar untuk kasus ini. Sampai saya berhenti jadi toga kalau saya tidak bisa memperjuangkan Agus. Nah, akhirnya Bang John LBF merasa tersinggung, akhirnya juga memberikan somasi kepada saya. Somasi diantarkan dan kebetulan saya kenal dengan rekan sejawat, kita bertemu aja. Akhirnya difasilitasi di MBC oleh Bang John, kita udah selesai. Nah, pertemuan saya dengan Bang John itu kan urusan saya pribadi ya. Urusan saya pribadi tapi dimaknai oleh ketua tim Bang. Saya sedang bersekongkol, saya sedang berkonspirasi. Dia nggak paham ranah pribadi. Waktu itu saya dikeluarkan dari grup dan polemik terjadi. RD Law dikeluarkan, RD Law dipecat, RD Law didepak segala macam. Saya klarifikasi dong, Bang izin. Kesalahan saya apa? Itu kesalahan lu tuh di situ ada pengkhianat. Kenapa lu ikut-ikut campur ke sana? Lah saya bilang ini urusan pribadi saya. Masa urusan pribadi Anda harus mengatur saya? Nah dari situ akhirnya saya tidak diblokir, masih tetap berkomunikasi karena saya keras sekali saya membela Agus di situ. Nah terjadi perselisihan itu akhirnya saya tidak dimasukkan kembali, akhirnya kan ngambang saya. Tapi Agus pernah telepon Bang Erdelo itu orang baik. Bang Erdelo itu adalah orang yang memperjuangkan Agus. Saya dengar dengan nada kerasnya dia benar-benar memperjuangkannya Agus. Oh, itulah yang Bang pertimbangkan saya masih menjadi kuasa hukumnya Agus. Nah, yang paling fatal yang perlu teman-teman ketahui, waktu saya di Komal, ya, saya mendapatkan informasi bahwa kantor hukum itu tidak melakukan pelaporan polisi untuk Salsabila dan dia tidak pernah melakukan somasi. Akhirnya bersama-sama di Komal itu saya duduk seorang perempuan menangis merintih-rintih, keguguran segala macam. Kan hati nurani saya bergerak, Pak. Ini ibu-ibu ini kasihan. Saya bilang, saya tanya, Ibu, masalahnya di mana? Kok Ibu bisa nangisnya sampai sakit banget? Iya, Pak. Saya dilaporkan, saya sebentar dulu, Bu. Setahu saya tidak melaporkan Ibu. Setahu saya tidak pernah membuat somasi, itu saya sampaikan di situ. Kita cek dulu kebenarannya. Tapi seandainya Ibu merasa Bang, dari mana dasarnya? Akhirnya ada pertanyaan dari lawyernya NP yang mengatakan kepada saya bahwa apa yang terjadi Bang? Kalau ini memang terjadi dan apa tindakan Anda? Saya mengutuk keras. Saya mengecam manusia biadab yang buat perempuan ini nangis. Bukan untuk saya, karena saya sudah tahu tidak melakukan somasi, tidak memasuk pelaporan. Itu kan sah-sah saja. Masa iya di dalam ranah advokasi saya dibatasi bicara? Kan sama-sama seorang advokat. Saya dengan Hotman Paris, dengan Alvin Lim, dengan siapapun sama, dengan Pablo Benua sama. Kita seorang advokat, undang-undangnya sama. Jadi tidak ada hierarki di situ. Ya, kebebasan berpendapat bagi seorang advokat itu sah dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, waktu itu akhirnya ada yang menyampaikan cerita itu ke ketua tim, ke Bang. Karena saya memang bergadang, terus saya sakit kepala, saya waktu itu tidur siang, bangun jam 3. Dia udah telepon berapa kali itu, konferen. Terus dia WA, diblokirlah nomor saya. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Saya itu nggak merasa punya salah, makanya saya dengan cuitan-cuitannya saya biarin aja. Tapi makin kesini makin menggelitik juga. Nah, kecuali yang satu sampai RD ya. RD itu memang Novi harus membuktikan karena dia bilang dia itu adalah narkoboy. Nah, kalau Novi hanya memaafkan, kita belum puas-puas, harus ada yang dihukum karena kalau sudah dituduh narkoba itu berat gitu ya. Dan tindakan Novi terhadap yang RD Law sendiri tepat? Iya, tepat. Jadi RD Law juga sudah datang ke Alvin, datang untuk nyerang Novi, ditolak. Nggak boleh ada penumpang gelap, tiba-tiba datang lagi ke Alvin, ke Agus sudah datang ingin bergabung, dikira saya udah keluar dari itu, ditolak. Jadi sekarang RT ini mengembara, datang lagi ke Densu untuk ingin melawan saya segala macam. Jadi dia udah galau dan saya bilang dia katanya melaporkan KTP palsunya gandanya Novi. KTP apa yang mau dibel? Kalau gitu kalian bikinin aja saya KTP yang mirip-mirip saya, bikin sendiri baru laporin saya. Harus ada dampak kerugian daripada perbuatan itu gitu. Nah, kalau misalnya cerita tentang Novi itu narkoboy,
Ya mungkin ada orang cerita atau sumbernya yang mungkin bukan untuk konsumsi laporan polisi, tapi hanya sekedar gosip kayak kalian. Tidak menyebutkan nama, tapi mungkin direkam sama dia. Dia mau menyeret bahwa apa cerita orang adalah proses yang mengatakan ini salah, ini kriminal, itu kesalahannya dia. Jadi RD itu harus dihukum, harus diproses hukum. Tapi kan RD sudah bergabung sama Alvin. Enggak, saya udah tanya Alvin. Dia datang gitu. Karena dia ingin memiliki kekebalan imunitas di Alvin. Beda, kalau Alvin, saya yakin Alvin itu aman damai kok. Sama dengan saya mencabut Denny, aman damai kan karena saya cabut. Nopi juga walaupun terjadi konflik selesai. Nanti Nopi minta maaf dalam memperlakukan fitnah pencemaran di IP, selesai. Nah, jadi silakan bertarung antara Nopi dengan RD yang dia dikatakan narkoba. Nah, jadi begini, selama kami menangani perkara ini, banyak mantan-mantan sahabat Nopi yang lama merapat ke kami, ya, mengadukan inilah, melaporkan inilah, melaporkan ini. Yang berstatement NP narkoba itu bukan RD Law. Coba lihat tanggalnya, jam berapa itu ketua tim kita menyatakan kalau NP itu narkoboy. Kan dia dulu, bukan saya. Ya. Saya datang ke situ sudah difasilitasi, ada medianya, ya kan, tempatnya segala macam. Nah, saya nggak mau ini ada instruksi atau tidak dari beliau, cuman saya memaknainya ini begini. Saya kan di situ berstatement keras selama 36 menit statement saya. Baik-baik aja, dia senang-senang aja dengan statement saya. Nggak ada masalah. Ya berarti kan saya direkomendasi dong dengan orang-orang yang memang mendengarkan hal itu. Dan ini kita press conference di tempat kantor hukumnya FA dan di situ sudah difasilitasi semuanya. Nah, jangan mengkambing hitamkan teman di sini. Jijik saya lihatnya, ya. Seolah-olah saya yang pertama menyampaikan ini. Kami kalau perlu saya sudah didoktrin banyak gitu loh. Oh, kamu harus ini, oh kamu harus serang Densu segala macam. Saya bilang ini sini nggak ada urusan bagi saya. Ya, jangan jadi pengecut sesama sahabat, nggak suka saya. Ini status ada nggak yang saya respon? Saya cuma mendoakan sehat selalu, ya, diberikan kebaikan sama Allah dan sebagainya. Udah keterlaluan Pak, status kuning ini kesana. Ini yang baca anak saya udah dewasa. Yang baca orang tua saya, yang baca teman-teman saya, yang baca anggota saya Lembakum Indonesia seluruh Indonesia. Masa kayak gitu sih? Salah saya ini apa? Saya benar-benar harus menahan emosi yang saya sangat tinggi ketika tiap hari harus disuguhkan dengan seperti kayak begini. Bagaimanapun jeleknya itu sahabat saya, saudara saya. Masa sama saudara sendirinya aja begini gitu loh bro. Ya, dulu dia bilang, wah RD Law itu kebal hukum. RD Law itu punya hak, memang betul saya punya hak imunitas, saya seorang advokat. Di pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18/2003, saya itu seorang advokat. Ya. Beda permasalahannya ketika saya meminta maaf sebagai etik. Karena saya mewakili organisasi besar yang namanya Feradi. Organisasi besar yang namanya Lembaga Hukum Indonesia. Saya nggak mau teman-teman advokat saya di situ dinyatakan kepada publik kalau RD Law ini kok sebagai pimpinan begini. Karena tahu dari apa yang saya sampaikan itu menyakiti perasaan NP atau Pratiwi Nopianti. Apa salah saya minta maaf? Jangan dikatakan orang minta maaf itu bukan pembela kaum lemah. Di agama kita diajarkan bagaimana kita membalut etik, norma kepatsunan untuk kita bisa sampaikan kepada publik untuk menjaga kondusivitas. Ini masalah pribadi saya menyinggung perasaan NP. Nah, ketika saya tidak ikut melaporkan NP waktu di Polda Metro terkait ujaran kebencian, Undang-Undang ITE, mohon maaf. Saya kan berstatement, ayo Bang Densu, Tenopi, kalau mau bertabayun, itu saya nggak, seolah-olah saya tidak harus berlaku demikian. Saya mengapresiasi sekarang perdamaian ini, mengapresiasi gitu loh. Tapi apapun yang terjadi sudah kusut. Makanya begitu saya dikeluarkan, saya berpuasa berbicara selama 37 hari Bang, kalau pengen tahu. 37 hari itu saya puasa. Saya nggak pernah berstatement tentang Nopi, tentang Agus, saya udah bukan kuasa hukumnya Agus. Nah dengan puasa itu,
dikira saya sudah selesai urusan saya. Ya, saya sudah meminta maaf. Nah, tiba-tiba nambah juga ini. Iya kan? Nah, kalau Bang pingin bitel dengan saya, udah RD Law sama saya bilang gitu di depan publik. Jangan kayak begini caranya, Bang. Ini modus operandi menusuk psikologi orang. Nggak ada urusannya dengan hukum ini bagi saya. Dia nggak berani sebut nama saya di sini. Ya, perlu saya tepuk dada seperti kayak begini. Nggak perlu. Saya punya berani kok. Nggak takut mati saya orangnya. Nggak usah macam-macam dengan saya. Kenapa Abang sampai bisa berstatement atau berucap bahwa NP Sudah berbaur, meeting, ngobrol, dibongkar segala macam. Sehingga kami kedoktrin, Bang. Saya kedoktrin. Apa yang saya katakan itu ada barang buktinya di saya. Ya. Saya nggak menjadi orang bodoh di situ. Kita pun harus equal dong, ya. Kalau di dalam meeting itu gimana, Bang, redaksinya? Apa yang harus saya sampaikan? Ya. Memang saya secara tidak langsung tidak perlulah sesama profesional saya harus ngikutin alur tersebut. Tapi ketika doktrin di situ melihat NP ini tukang dugem, NP ini narkoboy, NP ini semua orang kan kedoktrin, Bang. Akhirnya kan. Dan orang-orang yang dulu sahabatnya Nopi yang bergabung di kami lewat telepon konferen, termasuk di situ ada saya barang bukti screenshot saya, ada juga. Akhirnya kan datang ke rumah. Ya, inisial G, inisial T, inisial D kan datang ke. Bukan datang ke saya. Saya bukan ketua tim. Kan begitu. Jadi tolonglah jangan di akhir kasus perkara Agus ini, apa sih RD Law ini bukan apa-apa, tapi jangan injek-injek saya dengan cara seperti begini. Ya. Jadi saya pun akhirnya saya marah tapi saya ditahan. Kenapa saya marah ditahan? Saya masih menganggap dia sahabat saya dan saudara saya yang baik hati, yang saling mensupport seperjuangan. Ya, tapi apa urgensinya gitu loh. Ini yang baca orang-orang banyak mendorong saya. Ya. Pantas nggak bahasa-bahasa ini sampaikan kepada dia? Ya, saya nggak mau mengutip apa yang disampaikan oleh Pablo Benua, apa yang disampaikan oleh Densu, apa yang disampaikan oleh PH-PH yang lain. Saya punya prinsip, saya nggak bisa disetir oleh orang lain gitu loh. Ya, termasuk kalau Anda merasa sakit hati sama orang lainnya silakan, tapi jangan diluapkan ke saya gitu loh. Saya ini orang yang nggak bersalah dalam perkara-perkara ini. Ya, ada nggak korelasinya teman-teman di dalam pembelaan hukum saya dengan Agus? Oh, kamu omongin Pablo begini, omongin Densu begini, ada nggak yang kayak begitu? Saya juga punya harga diri, saya punya landasan meletakkan pilihan kata yang tepat buat saya. Tolonglah Bang, jangan mancing-mancing ya. Sekarang begini Pak, begitu saya tahu dilaporkan NP, saya bergabung ke, Alpilim nggak bakalan nerima, Agus nggak bakalan nerima segala macam. Emang dia itu Tuhan? Yang harus saya sampaikan benar dengan segala dalil-dalilnya, dengan segala tindakannya, kan nggak perlu begitu, saudaraku Bang. Kita tuh bersahabat, ya. Saya tahu Anda tahu saya. Kita sama-sama menjaga harga diri saya sebagai persahabatan, menjaga harga diri kita, ya. Walau bagaimanapun ibu saya yang melahirkan, tentu udah komunikasi sama saudara. Hargai keluarga saya, ya. Nggak perlu saya menyampaikan lagi bahasa-bahasa koreksi lebih pedas. Ya, jadi gini Bang, saya cerita ya. Saya ini alhamdulillah, saya masih menjalankan sholat 5 waktu, istiqomah bertahun-tahun. Dan waktu itu saya sholat malam. Setelah saya berpulang dari rumah Bang, saya sampai rumah itu, saya merenung. Setelah sholat saya berdoa. Dalam doa saya itu kan ada suatu yang saya bacakan, inna sholati wa nusuki wa mahyayati lillahi rabbil alamin, ya Allah. Apakah saya menghina seseorang ibadah? Misalkan kalau saya menghina ya. Di situ saya sadar bahwa saya adalah orang yang sedang menyakiti seseorang yang namanya Pratiwi Novianti. Ya.
Besoknya kebetulan saya diundang oleh Bang untuk mendampingi Agus Salim pelaporan tentang pasal 369 di Polda Metro Jaya. Yang pertama lah saya lakukan ketika media datang kepada saya, apa yang saya lakukan? Sebentar, saya mau pesan dulu buat Teh Nopi. Teh Nopi, saya meminta maaf lahir batin ketika Teh Nopi merasa sakit hati. Itu Bang yang saya lakukan. Sebelum saya juga menjalankan tugas sebagai kuasa. Karena itu sifatnya pribadi saya dengan NP. Nah, waktu kemarin saya sempat bertemu di Komal dengan Bang Densu, dengan kawan-kawan advokat juga. Jadi gini saudaraku, terkait permintaan maaf saya di publik itu, saya tidak mewakili diri saya aja. Mewakili keluarga, mewakili lembaga saya, dan mewakili organisasi besar saya, Feradi. Ya, kan teman-teman saya kecewa ketika lu itu sekarang jadi pemeran antagonis sebagai penjahat di kasus Vina. Orang mengeluh-elukan saya mau anjing-anjingin oknum, saya diapresiasi. Sekarang dengan masalah kecil janganlah. Akhirnya saya paham. Oh iya, saya dulu lagi disanjung di kasus Vina Cirebon. Sekarang saya lagi diinjek-injek kan gitu. Saya kan mawas diri Pak. Akhirnya secara pribadi, secara etik, saya menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf kalau saya hitung udah ratusan kali. Ya cuman mungkin saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kemarin dengan Bang Densu, Bang Gary Julian juga sudah saya sampaikan. Ini tidak mempengaruhi dalam perkara hukum. Ya. Jadi kalau perkara hukum itu adalah lain konteks Pak. Ini adalah norma etik, itu adalah norma hukum. Norma hukumnya harus sebagai individu rakyat Indonesia harus menghadapi proses hukum ini dengan baik. Nah, tapi ketika saya sampaikan kepada publik secara pribadi, secara etika saya meminta maaf kepada Teh Nopi. Karena dari pernyataan tersebut menyinggung perasaan dia. Meskipun secara hukumnya yang saya sampaikan, saya dalam perasa pertanyaan, perlu nggak saya bongkar kalau dia itu pemain narkoboy? Coba saksi ahli hukum, profesor, coba analisa kata-kata saya. Pasal 27 ayat 27A, ya kan, Undang-Undang ITE yang terbaru juga pasal 1 nomor 1 tahun 2024, di situ pasal 27 ayat A itu orang yang melakukan pelanggaran melawan hukum di Undang-Undang ITE dengan menuduh. Mana tuduhannya? Kalau itu saya nggak ada masalah gitu kan, dan apapun resikonya saya harus bertanggung jawab. Kalau dalam konteks tapi kalau kode etik, dalam etik Pak, di agama Islam itu diajarkan ketika seseorang yang memiliki dosa kepada sesama umat, maka juga di akhiratnya bermasalah. Dosa yang paling besar itu doa sesama umat. Kalau dosa sama Allah itu bisa diampuni. Doa sama orang tua kita bisa diampuni. Kalau dosa sesama umat itu susah untuk diampuni. Makanya saya sadar itu. Saya meminta maaf kepada Pratiwi Nopianti. Terserah Mbak Nopi mau memaafkan, ya syukur, alhamdulillah. Enggak memaafkan pun, saya sudah memberikan suatu nilai-nilai etik yang baik, penyampaian yang baik yang mewakili keluarga, lembaga, juga nama besar organisasi advokat. Sebagai rekan sejawat teman-teman saya, kan kita hidup bersosial. Jangan sampai kita hidup bersosial sehingga dikategorikan saya nggak mau bersosial, ya saya rugi dong. Lebih baik sahabat dan teman-teman saya di belakang ini lebih berharga. Ya, sampai setelah saya melakukan permintaan maaf, sekarang udah 91 orang lawyer yang mau mendukung saya ketika siapapun, tidak kasus ini aja. Berarti kan teman-teman masih punya jiwa korsa yang baik kepada saya teman-teman. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan itu dari pertama saya puasa 30 hari segala macam menjadi kondusivitas yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Karena kasus Agus ini sudah saatnya dihentikan oleh berbagai pihak karena akan membuat masalah-masalah yang besar. Seperti pelaporan Pratiwi Nopianti di Polda Metro Jaya, apa RD Law menyinggung-nyinggung itu? Apa saya lihat dokumennya sudah melaporkan? Belum sampai saat ini, ya sudah jalani saja lah. Begitu teman.